Saya akan menjelaskan tugas kedua, yaitu program studinya. Tugas 2 kewirausahaan, program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar. Dengan saya Ahmadi, semester 5 sore jurusan teknik sipil. Eh, Pertanyaan pertama, jelaskan bentuk kegiatan wirausaha bidang konstruksi yang ada di sekitar Anda. Usaha bidang konstruksi yang ada di sekitar kita adalah bidang pengadaan barang dan jasa, baik itu berupa kontraktor, konsultan, penyedia jasa penyewaan alat-alat konstruksi, dan masih banyak lagi peluang usaha yang lain. Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana cara mendirikan usaha pada pertanyaan sebelumnya dan tahapan pendiriannya? Adapun cara mendirikan dan menciptakan usaha tersebut adalah yang pertama, adanya kemauan. Tentunya untuk menciptakan kemandirian dalam berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam dunia konstruksi. Yang kedua, merancang rencana usaha yang akan dijalankan, termasuk membaca pasar, tujuan usaha, strategi usaha, dan analisa pesaing. Kemudian yang ketiga, membuat perizinan dan mengikuti regulasi yang berlaku. Karena sebagian besar usaha dalam bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi diatur menggunakan undang-undang, kemudian ada Perpres, ada Permen, dan PP. Kemudian ada 4 promosi usaha. Banyak media promosi usaha yang dapat dilakukan baik secara online ataupun offline. Menyebarkan brosur, pamflet-pamflet, melakukan promosi di jejaring sosial ataupun membuat website. Kemudian yang kelima, membangun relasi. Membangun relasi dan hubungan baik terhadap berbagai pihak dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian sertifikasi, seminar-seminar, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu modal usaha. Pertanyaan selanjutnya, apakah kendala yang dihadapi pada pertanyaan pertama saat mereka memulai usaha tersebut? Jawabannya adalah adapun kendala atau tantangan untuk memulai usaha dalam bidang konstruksi, diantaranya banyak perusahaan dan bersaing dalam bidang konstruksi pada saat ini. Kemudian manajemen risiko yang tinggi karena adanya kaitan dengan kualitas pekerjaan dan timeline pekerjaan atau deadline. Kemudian yang ketiga, modal usaha yang besar. Sebagian besar perusahaan-perusahaan dalam bidang konstruksi didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai modal besar dan relasi yang besar pula. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara saudara memulai usaha atau bisnis saat ini sebagai mahasiswa atau lulusan? Ketika masih minim pengalaman seperti saat ini adalah dengan memulainya dari yang berbasis makro, memanfaatkan kemampuan dalam bidang konstruksi untuk membuka banyak sekali peluang usaha. Contohnya jasa perhitungan struktur, perhitungan desain rumah tinggal, pengukuran, dan jasa pembuatan peta bidang dan topografi tanah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan etika dan norma setiap pengusaha. Etika dalam berusaha antara lain, jujur, kita harus bersikap jujur dalam berbicara dan bertindak. Sikap jujur diperlukan untuk membangun kepercayaan terhadap owner atau konsumen. Kemudian dua, bertanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab juga perlu dimiliki oleh pengusaha. Hal ini untuk membuat produktivitas dan efektivitas saat mengerjakan sebuah proyek. Taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, saling membantu kepada sesama. Yang kelima, berkomitmen penuh dan saling menghargai terhadap apa yang telah disepakati antara penyedia usaha dan konsumen. Pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah tujuan dan manfaat etika wirausaha?
Banyak sekali tujuan dan manfaat etika wirausaha, di antaranya membangun kepercayaan diri, menjaga kredibilitas dan reputasi, menarik pelanggan baru, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, melindungi konsumen, bersaing secara sehat, menjaga kesejahteraan karyawan dan pegawai, ikut melestarikan lingkungan, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku wirausaha adalah percaya diri, kemudian rajin dan tepat waktu, jujur dan bertanggung jawab, inovatif ini perlu, selalu belajar dan berkelanjutan atau sustainable. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.